Baik, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Silakan kepada Ustadz Erus Averus untuk memulainya dalam 10 menit dari sekarang. Silakan, tafadhol. Ini pakai Canva ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Terima kasih pada dokter yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mungkin mudah-mudahan tidak terlalu lama, tapi kalau dari slide ini saya kebanyakan slide-nya gitu Pak Dokter. Siap, lanjut. Jadi akan membawakan sejarah peradaban Islam Andalusia. Kalau bicara sejarah peradaban Islam Andalusia, kita sedikit saja mungkin mengenai penaklukannya, yaitu dimulai dari Gubernur Musa an-Nusair yang diawali sebelumnya oleh Utbah bin Nafi, ya, seorang tabi'in yang menaklukkan Afrika Utara dari mulai Libya sampai Maroko itu dalam 7 bulan, tetapi menghasilkan ekspansi militer yang bagus, tapi belum sukses mengekspansi dakwah, sehingga banyak daerah-daerah yang sudah ditaklukkan menjadi lepas dan dilanjutkan oleh Musa bin Nusair, ya, yang gubernur Afrika Utara di bawah kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Beliau seorang gubernur yang akhirnya bisa menaklukkan dengan strategi-strategi yang jitu begitu. Jadi di mana mengangkat Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukannya, sebelumnya mengirim Tariq bin Malik kalau tidak salah dengan 400 mata-matanya, terus dikirim 7.000 pasukan dengan Tariq bin Ziyad, dan beliau sendiri menjadi pasukan cadangan di belakang sebanyak 5.000 pasukan, dan alhamdulillah Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia. Andalusia sendiri berasal dari kata Pandal, ya. Pandal itu artinya ada dua negara di situ, ada Portugal dan Spanyol, ya. Tariq bin Ziyad ketika itu berhasil menaklukkan Portugal dan Spanyol dan masuk 30 km ke arah selatan Perancis. Nah, itu sejarah penaklukannya. Pada dasarnya penaklukan kemunculan dinasti Umayyah ini Oke, kameranya dimatikan nggak apa-apa Pak Erus? Kayaknya agak sedikit ini. Nah, yang penting slide-nya udah kelihatan. Oh gitu ya. Ya, dimatikan aja nggak apa-apa kameranya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, kan kelihatan slide-nya. Silakan. Ya. Tadi sedikit sudah disampaikan mengenai penaklukan Andalusia itu, dan ini sudah diceritakan tadi sedikit. Kita lanjut ke kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia. Jadi secara spesifik dimulai dari lolosnya salah seorang anggota keturunan Bani Umayyah bernama Abdurrahman bin Muawiyah dari kepungan pasukan Bani Abbasiyah yang berhasil melakukan revolusi berdarah, menumbangkan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Abdurrahman berhasil masuk ke Andalusia, ya, walaupun Bani Umayyah ketika itu ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah, tetapi Abdurrahman Ad-Dakhili ini berhasil masuk ke Andalusia karena di Andalusia masih banyak loyalis Bani Umayyah. Dan Abdurrahman berhasil masuk pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Dan Abdurrahman boleh dikatakan merupakan founding father sekaligus merupakan peletak dasar kebangkitan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Eropa. Ya. Dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa dari 756 sampai 1031 Masehi, ya, berhasil mencapai banyak kemajuan, ya.
Slide-nya boleh, Pak Erus? Ya. Agak berbeda. Ya. Ya, berhasil masuk ya. Itu ada sebanyak 16 khalifah ya, dan yang paling mencapai puncak kemasan itu Abdurrahman Ad-Dakhili. Terus dilanjut dia di masa kemasannya Abdurrahman An-Nasr, Abdurrahman III, dan Muhammad Hakam Al-Muntasir, Al-Hakam II, Muhammad Al-Mahdi ya. Itu masa-masa kemasan Bani Umayyah di Andalusia. Nah, ditandai dengan apa masa kemasan itu? Nah, langsung ke slide berikutnya saja mungkin karena ini Iya, boleh nggak masuk apa-apa. Pertama, pola pendidikan di Andalusia. Pola pendidikan Islam ya di Andalusia itu terdiri dari kutab. Ya, kutab itu dipelajari, di dalam kutab itu dipelajari ilmu fikih, bahasa dan sastra serta sains. Ya, di mana di pendidikan itu banyak sekali ahli-ahli sastra yang kita ketahui ketika itu ya. Selanjutnya mendirikan lembaga pendidikan seperti madrasah yang tersebar di Cordoba, ya, Toledo dan Granada. Yang ketiganya pendidikan tinggi seperti Universitas Cordoba. Yang keempat pengembangan perpustakaan seperti perpustakaan Granada terdapat 600.000 jilid buku kurang lebih. Faktor pendukung perkembangan pola pendidikan di sana ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internalnya itu adalah penanaman nilai-nilai mengenai pentingnya belajar, mengenai pentingnya menuntut ilmu, seperti lubuk ilmu, ilmu Mahdi al-Mahdi gitu. Dan banyak dalil-dalil Quran dan hadis yang diajarkan kepada masyarakat betapa pentingnya. Jadi punya punya dasar nilai yang tinggi kalau menuntut ilmu, gitu ya. Sehingga masyarakat sangat gemar menuntut ilmu. Jadi sudah dipelajari, baru mempelajari fikih saja mereka sudah sangat semangat untuk mempelajari ilmu selanjutnya. Dan faktor eksternal di mana pemerintah mendukung sepenuhnya pendidikan yang dimajukan di Andalusia. Jadi di sana itu kurang lebih kalau tidak salah di Cordoba atau di Andalusia pada umumnya sudah ada 800 madrasah yang berkembang. Jadi pendidikan lembaga-lembaga pendidikan itu dikembangkan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah ketika itu. Jadi masyarakatnya sangat gemar menuntut ilmu, pemerintahnya juga mendukung dalam pola menuntut ilmu itu, sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan yang sebelumnya kita sudah kenal bersama-sama ya dalam segala hal ya. Ya, karena di sana pendidikannya adalah pendidikan dasarnya adalah pendidikan dasar agama ya, fikih dan bahasa dan sastra serta sains gitu ya. Ilmu alatnya juga dikembangkan di sana sehingga masyarakat gemar ya menuntut ilmu. Ya, di samping memang pemerintahnya mendukung. Selanjutnya kita lihat ada banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan muslim di Andalusia ya. Salah satunya mungkin sini saya tulis ada 15, mungkin masih kurang gitu ya. 15 bidang ya, masing-masing bidang juga banyak ya. Ada bidang filsuf di mana ada Muhammad bin Arabi, Sulaiman bin Yahya, Ibnu Maimun, Ibnu Rushd. Bidang geografi ada Abu Ubaid, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bakri dan seterusnya. Bidang kedokteran ya, ada di sini ada Ummul Hasan binti Abi Ja'far ya, seorang ibu ya yang jadi dokter ketika itu. Ada juga Abu Marwan Abdul Malik ya, Al-Bahili. Terus bidang astronomi ada Ajal Kali, Jabir bin Ablah, Al-Bitruji ya, Abbas Ibnu Parnas yang menemukan konsep pesawat terbang. Pakar fisika ada Al-Ghafiki dan Ar-Raji, ya, bidang sastra dan musik muncul Al-Qali Al-Jubaidi. Dan seterusnya bisa dilihat di sini. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ekonomi sosial kemasyarakatan di Indonesia. Zaman Abdurrahman Ad-Dakhili sebagai founding father-nya itu, beliau melakukan beberapa keputusan-keputusan ya. Di antaranya adalah memindahkan ibu kota Toledo ke Cordoba, ya.
Yang selanjutnya membagi pemerintahan dalam 3 badan, yaitu yudikatif, perpajakan, dan sipil. Menjadikan Cordoba sebagai pusat ibu kota, ya, pusat ilmu dan kebudayaan, serta kesusastraan. Membangun benteng di sekeliling kota dan istananya, menyediakan air bersih, ya, di mana air bersih ini kalau kita ini sangat mengagumkan teknologinya. Membangun taman hiburan yang bernama Munyal Al-Rusafa, ya, membangun Masjid Jami Cordoba pada tahun 170 atau 78 Masehi, membangun angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih, yang terdiri dari 40.000 prajurit bayaran dari suku Barbar. Ya. Itu di zaman Abdurrahman Ad-Dakhili. Ya. Di zaman Abdurrahman III yang juga mencapai masa keemasan ini, ya, Abdurrahman III ini bergelar Khalifah Nasir Lidinillah, berarti Khalifah penolong agama Allah, adalah penguasa paling berpengaruh dinasti Umayyah pada Andalusia. Ya, selama 49 tahun dan meninggal dunia pada Oktober 961 Masehi pada usia 72 tahun atau 300, meninggal pada bulan Ramadan tahun 350 Hijriah. Ya, beliau melakukan perubahan-perubahan dan tindakan-tindakan seperti mencetak koin emas sebagai alat transaksi yang sah setelah putus dari kekuasaan Abbasiyah. Jadi Abdurrahman ini semasa kekhalifahan Abbasiyah masih berkuasa, beliau tidak mengumumkan sebagai khalifah, tetapi sebagai keemiran. Nah, ini menunjukkan bahwa katanya gitu, konon Bani Umayyah itu lebih santun atau lebih menghargai dibandingkan katanya Bani Abbasiyah yang menghabisi keluarga Bani Umayyah, begitu. Nah, ketika berkuasa kembali di Andalusia, dia hanya mengumumkan sebagai keemiran. Di masa ini, ketika Abbasiyah sudah kolab, maka ada Ahdu Khilafah namanya. Masa Ahdu Khilafah, ya, Abdurrahman III mengumumkan sebagai Khalifahan Bani Umayyah kedua di Andalusia dan mencetak koin emas sebagai alat transaksi yang sah setelah putus dari kekuasaan Abbasiyah, di mana di dalamnya ada foto khilafah di situ. Membangun kota satelit dengan nama Al-Jahra, ya, Madinatul Jahro, yang disebut kota satelit. Jadi kota satelit itu bukan hanya ada sekarang, ya, di mana di dalamnya ini sekali komplit, ya, lengkap gitu ya. Ya, kalau kita baca, ya, Al-Jahra ini terdiri atas 3 bagian yang masing-masing dipisahkan oleh pagar tembok. Ya, bagian atas terdiri atas istana-istana dan gedung-gedung negara. Bagian tengah adalah taman dan tempat rekreasi. Sedangkan di bagian bawah terdapat rumah-rumah, toko-toko, masjid, dan bangunan umum lainnya. Ya. Istana Al-Jahra di bagian atas itu yang terbesar diantaranya diberi nama Dar al-Raudah. Ya. Pembangunan kota ini memakan waktu 40 tahun dan baru selesai pada masa Al-Mustansir. Nah, setiap harinya menyerap tenaga kerja sekitar 10.000 orang dan 1.500 hewan pengangkut. Ya, jadi luar biasa Jadi bukan hanya sekarang saja, misalnya ada kota satelit BSD, ya, ternyata di zaman Andalusia itu sudah lebih maju dibandingkan kota satelit yang ada sekarang, gitu ya. Terus membangun jembatan Cordoba yang terletak di atas Sungai Al-Wadi Al-Kabir atau lembah besar dengan nama Kontorah Ad-Dahar, jembatan masa. Ya, tingginya 30 meter, panjangnya membentang 400 meter, lebarnya 40 meter. Ya, jumlah penyangganya 17 busur. Ya. Dan ini luar biasa juga ya, teknologi dan penemuan-penemuan dari sisi kemasyarakatan, ya, kemasyarakatan. Ya. Ya, kebesaran pada zaman Abdurrahman III ini itu hanya, ya, bisa disaingi oleh Baghdad, ya, hanya bisa dikalahkan oleh Baghdad ketika itu, ya, yang di Abbasiyah, dan Konstantinopel, ya. Dan di Abdurrahman III juga bidang pertanian, perindustrian dan segala macam maju, ya, lengkap, ya, dan seterusnya. Jadi maju sekali ketika itu. Bahkan di zaman beliau, ya, di zaman, ya, Abdurrahman III ini, dengan kebijakannya dinasti Umayyah mencapai keemasan, menjadi kiblat ilmu pengetahuan Eropa, ya, dan menjadi satu negeri yang kaya raya. Jadi bahkan konon katanya bahkan orang-orang Eropa itu sangat bangga menyekolahkan anak-anaknya di Andalusia dengan berbahasa Arab, ya, karena dengan berbahasa Arab mungkin mereka menganggap bahwa punya kelas tersendiri, artinya kelas elit lah gitu kalau belajar di Andalusia.
Bahkan konon juga ada paus di Roma itu yang justru belajar di Andalusia di Universitas Cordoba dan jadi paus di Roma. Nah ini apa namanya kemajuan-kemajuan yang Islam dari tadi pendidikan, sekarang juga apa namanya kita lihat tadi dari sisi ekonomi dan itu ya sosial kemasyarakatan. Adapun mazhab dan hukum Islam di Andalusia, mazhab yang dianut adalah mazhab Maliki, sementara alirannya rasionalitas. Kalau saya melihatnya aliran rasionalis itu dari pendapatnya Ibn Rus yang artinya rasionalitas itu mampu menangkap dimensi rasionalitas agama maupun filsafat untuk membawa manusia kepada nilai-nilai kebaikan atau al-fadilah menurut Ibn Rus. Ya. Hukum dipakai adalah fikih mazhab Maliki yang berpendapat bahwa status hukum suatu wilayah berubah menurut kondisi sosial politiknya. Jadi mazhab Maliki yang dipakai di sana karena Afrika Utara itu Maroko, Andalusia itu mayoritas memakai mazhab Maliki, berkiblat ke Madinah ya. Nah ini sepintas mengenai Andalusia. Jadi kalau mau dibacakan banyak sekali Pak Dr. Yasir. Oke, udah semuanya ya. Terakhir, kejatuhannya secara ini apa saja? Di samping ini ya, sebab-sebab kejahatan Andalusia, satu kepemimpinan yang tidak berintegritas. Jadi setelah lepasnya 4 penguasa tadi, gitu ya, banyak pemimpin yang justru saling membunuh, gitu, saling memperebutkan kepemimpinan, ya. Ada yang artinya memang tidak berintegritas, ya, gitu, saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Oke, terus? Yang keduanya, kehadiran kelas sosial baru yang sering mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi. Jadi memang kemajuan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya ya, infrastruktur dan segala macam pasti akan menumbuhkan strata-strata baru di dalam masyarakat. Nah, strata-strata ini yang sering mengganggu aktivitas ekonomi ya. Kalau dari kepemimpinan tadi ya, seperti misalnya Abdurrahman III, Hakam II dan Hajib Al-Mansur tidak meninggalkan pengganti yang sepadan, maksudnya begitu Pak Dokter. Betul, Ya, peninggal mereka terakhir, hanya yang terakhir 3 sikap diskriminatif, yang ketiganya sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu seperti terhadap Barbar, Nasrani dan Yahudi serta menganak-emaskan keturunan Arab. Jadi Barbar itu kan bangsa yang ada di Maroko ya, yang disebut barbar oleh orang Eropa karena dianggap tidak berbudaya gitu. Nah, dan seringkali disebutkan istilah-istilah yang menyinggung mereka ketika itu ya. Nasrani dan Yahudi juga memegang jabatan-jabatan penting ya, diberikan jabatan-jabatan penting, bahkan pernah ada yang menjadi menteri ya di ketika itu. Nah, ini yang menjadi bom waktu Nasrani dan Yahudi ini, sehingga melemahkan kekuatan Bani Umayyah di Andalusia atau kekuatan umat Islam ketika itu. Oke, terima kasih Pak Heru. Ada lagi? Satu lagi. Oke, ya, silakan terakhir. Ibroh jatuhnya Andalusia ini, yang pertama, ya, sejarah akan selalu mengulangi dirinya sendiri, seperti disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Jadi bukan sekedar menambah wawasan kita belajar sejarah dan menikmati sejarah, tetapi metode Islam ya tidak begitu terinci dalam sejarah, ya, seperti Ashabul Kahfi yang jumlahnya berbeda-beda. Tetapi yang paling penting adalah bahwa banyak sekali orang-orang yang ketika mendustakan ayat-ayat Allah maka dihancurkan, ya, meninggalkan sumber petunjuk yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, menjadi pedoman hidup kita. Ya. Yang keduanya, kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan
iman dan hati. Sejarah Islam menunjukkan itu. Bagaimana Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad dengan 12.000 pasukannya mengalahkan 120.000 pasukannya Raja Rodrigo ketika itu. Ya. Ya. Jadi iman dan hati adalah kekuatan pribadi-pribadi kita masing-masing. Ya. Jadi konspirasi memang ada, tetapi iman dan hati kita ini yang kuat, tidak akan terbawa oleh konspirasi. Yang ketiganya adalah penyebab utama keruntuhan Andalusia, salah satunya juga adalah al-wahan, ya, cinta dunia dan takut mati. Fenomena cinta dunia ini di Andalus mulai muncul dengan datangnya seniman Juryab, ya, dari Baghdad, ya. Jadi Juryab itu seniman dari Baghdad yang belajar sama gurunya kalah, terus mau dibunuh, dia kabur ke Andalusia, ya. Dia memperkenalkan alat musik, catur, ya, dan lain-lain, mode, ya. Jadi karena itu umat Islam sudah mulai mencintai seni dan lemah dalam berjihad. Ya. Fenomena ini katanya seperti rayap yang memakan kayu, ya. Andalus runtuh, salah satunya mulai muncul artis-artis, gitu ya. Ya, mata-mata, bahkan ada cerita itu kan yang pernah disampaikan oleh Pak Dokter, mata-mata Kristen menemukan ada anak kecil menangis karena panahnya tidak mengenai sasaran, sementara temannya semuanya mengenai sasaran. Jadi tidak jadi nerang ke Andalusia. Dan di lain pihak ada ini, orang tua menangis karena ditinggal wanita yang dicintai. Berarti kekuatan jihadnya sudah mulai menurun, ya. Bahkan Dr. Syauqi Abdul Khalid, bahwa orang-orang Andalus fakta mengatakan mereka sudah melemparkan diri mereka ke dalam kekayaan, kenikmatan, dan mereka tidur di bawah naungan yang luar biasa. Ya. Dan akhlak dan karakter sudah hilang, tidak seperti yang dimiliki oleh para pendahulunya. Kaum wanita sudah banyak lebih memperhatikan gaya dan penampilan mereka. Dan sungguh bangsa yang sudah seperti kaum lelakinya tidak bisa tegak berjihad, ya, atau dalam sebuah perlawanan atau jihad. Jadi sudah tidak ada lagi semangat jihad di dalam penduduk. Yang keempatnya, pastinya kita sudah tahu juga bahwa walam tardo angkal Yahudi walayah menanasarah hatta tabi'an tahun. Sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho terhadap kita sampai kita mengikuti milah mereka, agama mereka. Nah, seperti tadi, Yahudi dan Nasrani diberikan jabatan dan setelah itu mereka menelikung dengan jabatannya itu. Tetapi kita harus optimis bahwa kita bisa bangkit, ya, karena setelah keruntuhan Islam di Andalusia 40 tahun kemudian, 1453 Masehi, itu direbutlah Konstantinopel oleh Fatih. Jadi bisa bangkit lagi kalau kita punya semangat untuk bangkit, insya Allah. Ya, mungkin itu sekilas Pak Dokter. Oke, terima kasih. Slide ke-15-nya ada apa? Slide ke-15-nya? Nah, slide ke-15-nya ini doang Pak Dokter. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, jangan dimatikan dulu Pak Perus. Ini banyak banget ya. Ini sebenarnya satu semester tuh nggak bakalan habis gitu ya. Mulai dari awal Pak Perus, mungkin saya komentar sebelum nanti saya kasih kepada teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian, asatidz sekalian untuk coba kalau nggak dari belakang boleh mundur satu-satu. Nanti boleh dicatat. Mungkin saya sedikit konfirmasi. Ini pertama boleh dari sini juga. Di situ ada kata-kata yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi kalau di perspektif akidah ini penting. Jadi kata-kata sejarah akan selalu mengulangi dirinya sendiri. Ini seolah-olah gitu ya. Ini biasa kata-kata memang sih sedikit nyastra gitu ya, kata-kata sastra. Tapi kalau perspektif akidah sepertinya perlu diperbaiki. Ada satu iklan juga tuh di TV yang yang dikatakan itu alam telah menciptakannya gitu. Padahal bukan alam yang menciptakan gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah sendiri juga bukan dirinya sendiri yang mengulangi, tapi itu adalah kehendak, kuasa, takdir dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu perspektif ininya. Oke ya. Kemudian di slide sebelumnya lagi kita lihat di sini tadi rasionalisme ini sebenarnya agak menarik sekali untuk dibahas gitu ya. Kenapa yang kita kenal dengan Maliki yang salah satu dari Masadirul Ahkamnya itu adalah A'mal Ahlul Madinah,
kok kemudian dia masuk di sana rasionalisme. Ini menjadi kajian yang menurut saya sangat perlu lebih detail gitu ya. Nanti boleh dijelaskan tentang kenapa kemudian rasionalisme ini muncul. Ini sebenarnya bukan madhab Maliki aliran rasionalisme ya, tetapi madhab Maliki ya yang memang itu menjadi karakter dari Umayyah atau Bani Umayyah yang kemudian bertemu dengan ya kita sebut dengan sistem pemikiran atau model berpikirnya Andalusia. Oke, ini boleh nanti dikomentari. Yang sebelumnya lagi, sebenarnya di sini juga menarik nih nomor 3 juga tentang diskriminatif. Yang sebelumnya itu juga menjadi menarik ya. Kenapa kok sikap diskriminatif tadi disebutkan terhadap golongan tertentu. Nah, seperti apa tadi kalau disebutkan bahwa orang-orang ahlul kitab itu mereka diberikan posisi, berarti kan bukan diskriminatif gitu ya. Itu justru ya sebuah apa ya, sebuah pemberian hak gitu sebenarnya gitu ya. Kemudian menganak-emaskan keturunan Arab ini juga contohnya itu mungkin bisa kasih contoh ya, bisa lebih real lagi seperti apa dan efek negatifnya apa. Karena mungkin kan kalau di Indonesia juga kita mengenal ada Habib gitu kan ya. Nah ini kan juga kalau menurut saya juga ya satu bentuk kata-kata diskriminatifnya sih yang perlu lebih didetailkan. Jadi bukan kalau di sini seolah itu diskriminatif terhadap kaum barbar, berarti kan tidak adil. Kemudian kepada Yahudi Nasrani juga tidak adil gitu ya. Nah ini dalam konteks sekarang ini sangat penting sekali untuk dibahas. Oke, di slide sebelumnya lagi. Di slide sebelumnya ini gambarnya agak-agak ini semangka gitu ya, agak-agak kurang nyambung sebenarnya gambarnya semangka gitu ya. Oke, ini banyak banget sekali. Saya mau nanya ini juga tadi seolah-olah itu, tapi mungkin ngetes aja sih. Ini biasanya yang muda-muda yang tua udah tahu sih. Apa sih yang dimaksud dengan kota satelit gitu? Ini penting juga dibahas gitu ya, termasuk juga kalau tentang koin emas ini apakah sebuah inovasi atau dia memang menjadi tren di masa itu. Ini juga menjadi hal menarik juga ya. Itu 2 di catatan di slide ini. Oke, di next sebelumnya, di slide sebelumnya lagi kita jadinya mundur nih ya. Oke. Ini, ya tadi yang menarik juga tentang ini, tadi, kalau sekilas itu seolah-olah itu seni itu menghancurkan gitu. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan, seperti apa sebenarnya seni dalam Islam? Bukankah, Andalusia, Asbaniyah itu dia terkenal karena seninya, karena rasionalnya, batasannya itu, seperti apa gitu ya. Bahkan table manner itu juga salah satu pengembangan yang ada di, Cordova. Ini juga menjadi hal yang menarik gitu ya untuk dikaji lebih mendalam. Di B juga ini kok membagi pemerintahan ke dalam 3 badan. Ini kayaknya agak sedikit yudikatif, oke, yudikatif gitu ya. Kemudian ada perpajakan dan sipil. Kayaknya agak kurang nyambung ini ya, bicara tentang yudikatif, perpajakan kok jadinya ke sipil gitu kan ya. Ini juga perlu diperbaiki gitu ya. Oke, di next sebelumnya lagi, di slide sebelumnya lagi. Ini kita bisa bahas ya. Kemudian ini cukup banyak yang perlu ini kan pertanyaan di sini tadi ada satu yang perempuan ya, seorang ilmuwan itu menjadi yang menarik juga. Kemudian di situ sejarawan besar Ibnu Khaldun ya. Ini apakah betul memang dari sana atau belajar di sana atau di sini kan Muslim Andalusia. Nanti mungkin dijelaskan. Tadi harusnya menyebutkan juga Pak Erus Averus. Wah, berarti bangga kan namanya Ibnu Rus gitu sebenarnya gitu ya. Jadi orang tuanya sudah ini nih biar jadi seperti Ibnu Rus nih insyaallah gitu ya. Oke, ini di sini sebenarnya banyak hal sekali yang kita bisa kritisi tapi nanti tadi saya satu saja itu pertanyaannya yang Ibnu Khaldun itu. Oke, sebelumnya lagi di slide sebelumnya lagi. Di slide sebelumnya ini berbicara tentang, nah ini bisa jelaskan bedanya kutab, kemudian madrasah, kemudian universitas dan perpustakaan. Itu bedanya saja sebenarnya itu. Jadi kenapa kok di kutab itu belajar sains gitu ya. Kemudian juga kok dia sudah belajar sastra gitu ya. Nah, itu seperti apa sebenarnya kutab, kemudian terus madrasahnya itu madrasah untuk anak-anak berapa gitu ya. Nah ini supaya lebih clear, supaya lebih jelas. Kemudian juga hubungan antara library ya maktabah dengan jamiah ini juga menjadi hal yang sangat penting juga untuk dibahas. Perkembangan pola pendidikan saya rasa tadi masih perlu lebih mendalam lagi ya tentang kenapa kemudian mereka maju. Oke, slide sebelumnya lagi.
Oke, ini nggak perlu saya kan terakhir tadi yang di slide pertama Andalusia. Tadi saya pikir saya akan menjelaskan, tapi ternyata belum clear nih tentang kenapa dikasih nama Andalusia gitu ya. Tadi disebutkan dengan vandal. Nah, pertanyaannya apa hubungannya antara vandalis dengan vandalisme? Jadi kalau sekarang kan kalau kita mendengar vandalisme itu kan berarti coret-coret di tembok gitu ya. Itu vandalisme, ada hubungan tidak? Nah, ini kita bisa diskusikan sambil berpikir, sambil mungkin kita berikan kesempatan yang lain untuk bertanya. Masih ada sekitar 10 menit untuk memberikan masukannya. Nanti kita berikan kesempatan ke yang lain dulu, boleh di-close slide-nya gitu ya. Kemudian kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya. Kalau sambil menunggu, nanti Pak Erus boleh menjawab tadi beberapa komentar dari secara umum sebenarnya. Karena tadi saya senang sudah pakai Canva gitu ya, walaupun pilihan-pilihan ininya masih ya menunjukkan apa sih ya usianya lah gitu ya. Jadi oh ada awan, oh ada ini gitu ya. Tapi saya senang sudah menggunakan Canva, sudah tidak menggunakan PowerPoint lagi. Ini sebuah kemajuan. Tinggal pilihan gradasi warna saja. Misalnya di slide yang ke-12 dia teksnya itu hitam gitu ya, hitam, sementara backgroundnya itu dia kayak rainbow gitu. Itu bikin mata itu ini enggak. Termasuk di slide yang ini juga dia hitam teksnya, kemudian ininya agak-agak kurang kelihatan gitu. Jadi capek sampai 8 baris gitu. Itu juga bukan the power of point. Kemudian ini biasanya ada beberapa yang komentar, biasanya kalau menggunakan font ini T-nya itu kesan sekali adalah T-nya itu adalah salib gitu ya. Karena dia tidak ada belokannya gitu ya. Ini juga salah satu dari perang peradaban gitu ya. Ya mungkin nggak apa-apa, tapi T-nya memang kelihatan sekali itu T-nya itu adalah salib. Jadi itu juga bagian dari sebuah perang pemikiran. Oke, kita berikan kesempatan untuk yang mau bertanya, mengkritisi, berkomentar, memberi masukan, menyanggah dan lain sebagainya ke asatidzah, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi saya jadi moderator nih. Silakan siapa yang mau komentar. Kalau tidak ada nanti Pak Erus, Ustadz Erus boleh sambil mengomentari dari komentar saya tadi itu. Silakan. Pak Dokter. Ya, silakan Ustadz Muslih. Mungkin tadi terkait dengan madhab, bukan madhab rasionalis mungkin. Ini maksud madhab zahiri. Madhab zahiri. Yang ada itu yang saya tahu, dalam madhab itu ada yang madhab zahiri. Dan salah satu tokohnya itu adalah Ibnu Hazm. Betul. Gitu. Daud di situ ya. Dan itu menjadi salah satu madhab yang kemudian berkembang pada saat itu di Andalusia. Di samping madhab Maliki, kemudian ada masuk juga madhab Zahiri yang salah satu tokohnya adalah Ibnu Hazm. Itu saja mungkin. Oke, saya gantian lagi dong. Saya nanya lagi ke Ustadz Muslihuddin nih, atau nanti ke Pak Mustafa juga nih. Atau nanti Pak Erus ya harus jawabnya. Tapi saya mau nanya gini, kira-kira bedanya apa antara zohiriyah yang dalam bahasa itu adalah tekstual gitu ya, dengan rasionalisme? Saya rasa berbeda gitu, sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda. Kira-kira apa nih bedanya? Ustadz Muslim mau komentar boleh. Kira-kira bedanya apa antara rasionalisme dengan dohiriyah? Silakan. Kalau tentunya kalau tadi kalau Zahiri itu dia masih berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, hanya saja mereka masih mengandalkan kepada apa yang tertulis tekstual. Betul. Nah, adapun rasionalisme itu dia malah lebih boleh dalam tanda petik mempertuhankan akal. Rasionalisme Ya, itu. betul. Oke, berarti sebenarnya berbeda ya. Jadi kalau rasionalisme itu cenderung memahami teks gitu ya, apa adanya gitu. Misalnya yadullahu fawqa aidihim, tangan Allah di atas mereka gitu ya. Maka kemudian ya tangan gitu kan ya. Nah, itu tekstual, sampai-sampai banyak sekali istilah tekstual tadi itu kemudian yang dijadikan madhab ya. Dan sekarang juga kita masih ada sisa
bukan sisa-sisa itu ya, tapi pemikiran-pemikiran dohiriyah yang kelihatan, yang nampak sekali gitu ya di masyarakat kita. Tadi betul, sedangkan rasionalisme itu adalah cara beragama yang lebih mengedepankan rasio atau logik gitu ya. Jadi ini juga punya akar yang kuat, sebenarnya di Abbasiyah juga kuat sekali, kemudian di Umayyah ini adanya di Asbaniyah ini di Andalusia ini, sementara di Damaskus itu dia tidak berkembang ya, karena memang di awal ya, artinya ketika di Damaskus itu bukan tidak berkembang, memang tidak bersentuhan dengan budaya rasionalisme ya, amantu billah sumastaqim. Ya, jadi iman saja itu sudah cukup. Nah, ini berarti tekstual dengan rasionalisme. Jadi agak sedikit berbeda. Oke, terima kasih Ustaz Basudin. Jadi ini menarik. Kalau kasih contoh-contohnya boleh juga yang lainnya. Silakan, ada yang mau berkomentar lagi? Atau Pak Heros mau langsung berikan komentar, silakan. Ibu Museti mau komentar, silakan. Iya, Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Heros, saya mau nanya Pak Heros. Saya masih penasaran sama ini sih Pak Heros, yang di pola pendidikan di perguruan tinggi Cordova-nya Pak Heros. Nanti boleh diceritakan ya Pak Heros ya, prosesnya, terus apa saja yang dihasilkan dari pendidikan tinggi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya masih penasaran juga, kenapa Islam itu mudah diterima di Andalusia, padahal kan mayoritas di sana adalah bangsa Yahudi dan Nasrani. Itu saja Pak Heros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heros mau berkomentar. Ya, salah satu tonggak sejarah peradaban di Andalusia adalah dibukanya Universitas Cordoba ya, yang sekarang menjadi ikon Spanyol gitu ya. Ya, dan universitas ini, lembaga pendidikan tinggi ini ya, setara dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad ya. Jadi dari sini banyak juga di universitas lain sebenarnya, Sevilla, Malaga dan Granada ya. Dan dari sini banyak juga yang muncul, yaitu Ibnu Qutaibah yang pernah sebagai ahli tata bahasa, Abu Ali Qoli yang ahli di bidang biologi ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa universitas-universitas di Andalusia ini menjadi pusat atau menjadi konsentrasi ilmu pengetahuan ya. Jadi banyaknya kemajuan-kemajuan setelah diberdirikannya pendidikan tinggi ini. Jadi ditemukannya ilmu-ilmu ya, ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan di situ. Jadi ada istilah kemesraan antara penguasa, pengusaha dan ulama ketika itu ya. Jadi penguasa memfasilitasi pengusaha, pengusaha memfasilitasi ulama. Jadi ulama itu tidak perlu memikirkan kehidupan bagaimana kehidupan mereka gitu dalam hal ekonomi misalnya, sudah ditanggung semua oleh negara dan pengusaha, sehingga ulama-ulama itu tinggal mencari atau belajar saja, memunculkan ilmu-ilmu baru untuk kemajuan-kemajuan di Andalusia ketika itu. Ya. Yang sebelum ke yang kedua Pak Heros, sebentar. Ya. Tadi karena yang kedua agak berbeda. Jadi begini, tadi pertanyaan juga lebih ke karakter sebenarnya. Kalau saya lebih melihatnya sebenarnya pola pendidikan, kalau universitas kan kita menyebut saja ya pendidikan untuk orang dewasa ya, artinya di atas 20 tahun. Nah, pertanyaannya sebenarnya model pembelajaran di Andalusia gitu ya, di sana sama nggak sih dengan yang tadi ada Jamiah Nizamiyah, kemudian juga ada Jamiatul Azhar gitu ya. Nah, untuk analoginya kita bandingkan sekarang nih, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya yang kuliah di kampus negeri gitu ya, atau kampus swasta atau kampus Islam, kampus yang umum gitu ya, atau mungkin kita melihat alumni dari Middle East, dari Timur Tengah, misalnya dari Madinah ya, dari Saudi, kemudian dari Mesir, dari Maghrib, dari Tunis, dari Eropa gitu ya, atau yang dalam negeri sendiri, itu
kok agak berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya di Andalusia itu seperti apa gitu model pembelajarannya, apakah ada semacam ilmu debat gitu atau mungkin sampai ke tadi ada sebutkan sedikit tentang filsafatnya, kemudian juga ilmu kalamnya, seperti apa sebenarnya ya. Jadi kita bandingkan misalnya sekarang anggap saja ya Andalusia itu adalah Eropa, kita bandingkan antara Universitas Madinah yang ada Universitas ya Madinah ya Jamiatul Madinah yang ada di Saudi sana dengan di Eropa itu kan sangat berbeda. Nah, yang kayak gimana sih sebenarnya, apakah belajarnya sama atau tidak nih? Ini menjadi PR besar kita sebenarnya nih. Gitu ya. Silakan Pak Erus. Jadi kayak gimana sebenarnya itu? Jadi kalau kita sekarang antara Saudi Arabia kampusnya universitasnya dengan kampus ya agak jauh ya Eropa gitu ya. Nah, ini seperti apa sebenarnya di kalau mengambil dari di Andalusia? Silakan. Di Andalusia itu metode pendidikan itu hanya terbagi menjadi dua, Pak Dokter ya. Ada metode pendidikan formal, ada metode pendidikan non formal, ya. Jadi kedua ini juga ada perbedaan ya, di mana di pendidikan formal guru atau dosen itu menerangkan ya di tempat tertentu, misalnya di podium gitu ya, membacakan manuskrip, menerangkan secara jelas, kemudian diajak diskusi terkait pelajaran tersebut ya, terutama yang buku-bukunya terbatas cetakannya begitu, tidak banyak buku yang diterbitkan ketika itu ya. Dibantu oleh seorang asisten gitu metodenya gitu, menggunakan 3 langkah presentasi, yaitu menerangkan materi secara umum, singkat, dan detail. Itu metode yang di formal. Nah, metode yang non formal itu dengan cara metode halakoh. Jadi posisi guru berada di tengah-tengah murid, itu metodenya, maksudnya gitu. Bagaimana cara belajar mereka seperti itu. Dan sekarang kita lihat juga metode-metode ceramah dan halakoh ini di Madinah dan Mekah ya, kita lihat masih dipakai. Mungkin kalau di Barat juga kayaknya, kalau saya lihat beberapa film-film gitu ya mengenai dengan gitu, mereka juga sama seperti itu. Jadi gurunya berada di tengah atau di podium itu menerangkan kepada mahasiswa. Metodenya hampir sama, Pak Dokter ya. Ini yang saya tahu ya. Ya, ini sangat panjang sekali sebenarnya ceritanya. Jadi nanti sebenarnya saya lebih ke arah kepada cara menstimulus berpikirnya gitu. Jadi kampus di Barat dengan di misalnya di Timur Tengah gitu, itu sama nggak sih? Nah, nanti kita akan ketemu di Indonesia. Misalnya, di UIN, IAIN dengan STAIN itu model belajar itu begini. Sementara mungkin di di kampus Islam yang swasta, dia akan berbeda gitu ya. Nanti kalau misalnya Markasul Quran ini mau buat kampus gitu, ini mau seperti apa nih kampusnya nih gitu kan ya. Termasuk Ibu dan Bapak sekalian kalau mengajarkan kepada mahasiswanya nanti ini seperti apa, apakah pemikirannya, kemudian juga misalnya buku referensi yang digunakan. Nah, itu menjadi hal menurut saya yang membedakan nih beberapa pola cara berpikirnya. Oke, kayak kita kasih kesempatan yang lain dulu untuk bertanya. Silakan, ada yang mau nanya? Satu lagi jatahnya. Silakan, saya mau nanya Ustadz Heri atau Ustadz Mustafa sambil tadi ada satu lagi pertanyaan yang belum. Iya betul. Silakan satu lagi ya tadi. Ya. Tadi ya silakan. Jadi kenapa Islam mudah diterima di sana? Ya, pertama ya memang ada perpecahan di kerajaan-kerajaan Kristen di sana ketika itu. Yang kedua bahwa di sana Islam tidak menjajah, artinya ke sana Islam itu dalam rangka berdakwah ya, dengan futuhat ya, dengan membuka lahan baru, menjadikan tempat yang diekspansi oleh umat Islam itu menjadi tempat dakwah dan dimajukan, bukan malah dikeruk kekayaannya begitu ya. Nah itu ya bedanya penjajah dengan umat Islam ketika di Andalusia itu seperti itu ya. Jadi membangun ya, membuka. Futuhat itu kan membuka, menjaga, mengajar, melindungi sampai rela mati untuk melindunginya begitu. Nah itu Islam kenapa diterima di sana, karena seperti itu memajukan Andalusia, dalam hal ini Andalusia ya gitu. Ya, bahkan James Dickey itu seorang peneliti Andalusia dari Amerika, ya, tidaklah berlaku 2 abad dari kekalahan Muslimin kecuali hutan-hutan hancur, ya,
dan tanah gersang, ya. Jadi beliau bilang bumi ini ketika di tangan muslimin lebih indah dari hari ini, ya. Ketika itu hari ketika umat Muslim kalah, ya, di Andalusia. Jadi seperti itu. Jadi memang memperindah, membuka, membangun gitu, ya. Bahkan rela mati untuk menjaganya, itu melindungi. Iya, oke, terima kasih Pak Eros. Menarik sekali nih, sebelum kamu ke Pak Mustafa dengan ke Pak Heri, tadi ucapan terakhir ini sangat kontras sekali dengan realitas umat Islam sekarang, ya, di mana sebagian besar negara-negara Islam gitu, ya, negara-negara Muslim gitu, ya, justru malah kotor gitu, ya, kemudian tidak terawat, kemudian apa namanya, ya, jorok dan lain sebagainya, jauh sekali dengan yang ininya. Tapi itu selain akhir. Kita kasih kesempatan siapa dulu nih, Pak Mustafa atau Pak Heri dulu? Pak Mustafa dulu silakan, nanti baru Pak Heri, singkat pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Eros yang sudah memberikan paparan luar biasa. Menarik ya kisah tentang Andalus, ya. 5 abad. Nenek moyang kita umat Islam terdahulu telah menguasai benua Eropa, ya, melalui Andalus. Dan kemudian juga pada akhirnya terjadi keruntuhan. Mungkin yang perlu di pelajaran buat kita adalah dan sering jadi kajian umum ini, ya, tentang sebab keruntuhan tadi, ya. Jadi ya sejak awal itu konsepnya mungkin hampir sama, ya. Di zaman Umar itu dikatakan kita adalah kaum yang dimenangkan karena ketaatan dan karena musuhnya bermaksiat. Artinya konsep itu selalu muncul sejak awal, ya. Artinya saat Islam taat, sementara ada kezaliman di pihak lain, maka kita dimenangkan. Kan masyarakat Andalusia itu mendukung pemerintahan Islam. Tapi kemudian ketika terjadi kezaliman, dan biasanya yang zalim-zalim ini adalah generasi kedua, ketiga, keempat, ya, yang mendapati dirinya sebagai orang kaya, orang yang mampu, tapi tidak mengalami situasi sulit di dalam perjuangan, gitu, ya. Nah, ini mungkin bagus juga ini saat Eros barangkali ada ide-ide bagaimana menjaga generasi berikutnya itu agar bisa terus memahami perjuangan leluhurnya walaupun dia tidak ikut berjuang, gitu, ya, sehingga bisa menjaga nilai-nilai perjuangan sehingga tidak larut di dalam tadi kemewahan semata dan bahkan kemudian larut di dalam perebutan kekuasaan, ya. Itu mungkin nilai-nilai apa kira-kira yang bisa kemudian dijadikan benteng, ya, bagi generasi berikutnya agar terus memahami nilai-nilai perjuangan, dan ini tentu dalam rangka memperpanjang, ya, sejarah umat di tengah-tengah di muka bumi ini. Saya kira demikian sedikit nih, Pak Dokter. Enggak. Ya, oke. Terima kasih Pak Mustafa. Menarik sekali tadi, ya. Mungkin boleh saya tambahkan juga tadi secara spesifik adalah model pendidikan seperti apa yang bisa mewariskan kembali ghiroh, azam, semangat dari keislaman, gitu, ya. Plus juga mungkin tadi kalau musuhnya itu dari luar, tapi ternyata kita juga realitas sekarang itu kita juga menemukan bukan musuh sih sebenarnya, tapi pertikaian antar umat Islam. Saya dulu pernah sampaikan, ya, ketika pesantren ini, ya, dengan organisasi seperti ini. Nah, ini kok saya agak khawatir gitu ke depannya, kok agak sedikit mengkhawatirkan ketika anak-anak itu berkembang gitu seperti sekarang kan, ya, seolah itu terkotak-kotak gitu, ya, terkotak-kotak dari generasi ini. Yang sekarang ini pun sebenarnya juga kelihatan kalau mau jujur gitu, ya, kalau kita mau kritis gitu, kita juga seperti umat Islam ini terkotak-kotak juga sekarang nih. Nah,
Jadi musuhnya dua, yang luar Islam, tetapi juga ada yang benih-benih pertikaian yang ini juga perlu kita waspadai. Gimana nih Pak Erus nih, singkat padat nih, silahkan. Yang pertama harus dibangun motivasi ya, obsesi bahwa setiap generasi itu harus punya cita-cita. Kenapa Musa bin Nusair itu mampu menaklukkan Andalusia? Karena punya cita-cita dan terinspirasi dari hadis Rasulullah mengenai penaklukan Konstantinopel yang saat itu belum bisa menaklukkan Konstantinopel, sehingga punya obsesi lain barangkali lewat Andalusia, ya Byzantium itu bisa ditaklukkan gitu, Konstantinopel itu. Jadi punya cita-cita yang kuat, punya ajam, punya obsesi mengenai bangkit kembalinya umat Islam. Nah, yang keduanya tentu juga harus ditanamkan kemauan. Ini paling penting. Jadi syaratnya sukses itu kan dua, kata para ulama. Yang pertama kemampuan, yang kedua adalah kemauan. Jadi ini dimampukan, ilmunya dipelajari, diwariskan ilmu-ilmu terutama mengenai ilmu bagaimana sejarah-sejarah para pahlawan kita memperjuangkan Islam ini, menyebarkan Islam dipelajari kembali ya, mampu ilmunya gitu ya. Dan yang paling penting adalah kemauan. Karena kalau sudah ilmu banyak, harta berlimpah misalnya begitu, fasilitas lengkap, tapi tidak punya kemauan, tidak akan ada artinya begitu. Dan yang paling penting menurut para ulama, kemauan inilah yang paling penting ditanamkan, ya obsesi, ya cita-cita ini yang paling penting ditanamkan kepada generasi berikutnya, gitu ya. Bahwa di mana ada kemampuan, di situ ada jalan, ya. Ya. Menjada wajad itu butuh kekuatan hati yang kuat, dan itu diawali dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Dokter ya. Oke, terima kasih. Ini panjang lebar ya. Kita lanjut ke Pak Heri nih. Silakan berkomentar sebelum nanti ke Ustadz Abu Hamad untuk presentasi yang berikutnya. Silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Dokter. Sebenarnya cuma ada dua hal saja yang tadi menarik buat anak pribadi. Yang pertama adalah tadi sempat disampaikan bahwa ada sekitar 40.000 tentara bayaran gitu ya, yang ada di dinasti Umayyah gitu ya. Memang yang pernah Ana tahu bahwa 40 tentara bayaran itu merupakan kekuatan utama daripada dinasti Umayyah gitu ya. Dan itu memang berisi prajurit-prajurit yang memang handal di strategi pertempuran, kemudian handal dalam infanteri, kavaleri, kemudian memanah, berkuda dan sebagainya. Namun di sisi lain bahwa namanya tentara bayaran dia membawa pengaruh buruk gitu ya, atau dampak buruk lah. Pertama terkait dengan bagaimana memanage tentara bayaran itu, dia membutuhkan dana yang lebih besar pasti, karena bagaimanapun juga tentara bayaran akan loyal kalau bayarannya pas gitu. Iya betul. Mungkin itu. Jadi di satu sisi itu jadi kekuatan utama karena memang berisi tentara-tentara yang sangat terampil gitu ya, dan itu sangat membantu Bani Umayyah atau dinasti Umayyah untuk meluaskan pengaruhnya di wilayah yang lain gitu ya. Tapi posisi segi negatifnya bahwa keuangan negara pasti terbebani di situ. Itu yang pertama. Banyak uang yang harus kemudian digelontorkan hanya untuk memanage loyalitas daripada tentara bayaran gitu ya. Nah, kedua adalah efek negatifnya adalah loyalitas itu bisa dibeli gitu ya. Artinya kalau ada yang membayar lebih mahal, kemungkinan itu jadi malah berbalik arah. Berbalik gitu, kan? Ya. Nah itu yang kemudian memang jadi salah satu faktor kejatuhan juga gitu ya. Selain itu sebenarnya dinasti Umayyah yang pernah dibaca bahwa sebenarnya tidak menutup mata gitu ya, artinya berusaha membangun kekuatannya sendiri terlepas daripada tentara bayaran tadi gitu ya. Tapi
wallahu alam yang referensi yang dibaca kelihatannya tidak terlalu lengkap bagaimana hasil akhirnya gitu ya, kurang paham juga. Nah, yang kedua adalah terkait tadi pertanyaan Bu Musaiti itu menarik gitu ya, kenapa Islam lebih bisa diterima gitu ya, atau sangat mudah diterima di Andalusia ketika dinasti Umayyah berkuasa di sana gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perspektif Andalusianya sendiri, artinya wilayah sebelum ditaklukkan Islam gitu ya, di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah, bahwa sebenarnya wilayah itu memang udah wilayah yang maju. Artinya secara budaya itu mereka sudah terbiasa dengan perbedaan agama, terbukti dengan di situ ada Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Artinya secara budaya memang budaya-budaya yang maju dan dia terbuka terhadap perbedaan agama. Jadi ketika ada agama baru dalam pandangan mereka, yaitu adalah Islam yang berkuasa saat itu, kemudian ditunjang dengan sikap pemimpinnya gitu ya, yang adil dan sebagainya, itu kemudian memicu untuk jadi diskusi gitu ya, jadi diskusi bahwa ini Islam begini ya, begitu ya gitu ya, dan kemudian itu akhirnya mendorong mereka untuk masuk Islam. Nah, yang kedua adalah dari segi orang-orangnya, intelektualitas orang-orangnya. Memang wilayah itu ya sebelum dinasti Umayyah datang atau Islam berkuasa di sana, memang orang-orang yang memang secara intelektualitas tinggi gitu ya, artinya terbiasa untuk melakukan analisa, melakukan terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru, filsafat dan sebagainya. Kemudian ketika Islam datang, Islam itu justru jadi diskusi gitu ya, jadi diskusi, kemudian apa sih itu Islam itu, kemudian bagaimana Islam itu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian akhirnya membuat agama Islam itu bisa didiskusikan, terus kemudian timbullah hidayah di sana, kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Wallahu alam, itu Pak Dokter mungkin yang bisa ditambahkan. Oke, terima kasih. Mungkin saya kasih ke Pak Erus mungkin satu saja tadi ya, karena yang kedua itu kan ini. Jadi gimana nih istilahnya itu tentara bayaran itu dalam 1 menit aja, kayak gimana nih efek positif negatifnya? Silakan. Dari kaum barbar itu sangat suka mereka dijadikan tentara begitu. Seperti misalnya Tariq bin Ziyad itu kan bukan dari bukan dari tempat yang lain, tapi dari Maroko. Ya, Maroko yang di situ ada kaum barbar, dan mereka itu akan sangat manut, sangat turut kepada pimpinannya kalau pimpinannya dari kaum mereka sendiri, karena mereka suka sekali dan memang sangat baik dalam bidang militer begitu. Dan itu dimanfaatkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhili, karena ketika itu memang belum punya militer atau belum punya keamanan untuk mengamankan kekuasaan Islam di Andalusia. Dan itu ditambah lagi diimbangi oleh Abdurrahman III ya, dengan membentuk unit kepolisian yang untuk mengamankan jalan-jalan. Artinya memang setelah itu mungkin itu jadi percontohan untuk membentuk unit yang lain ya. Kalau sekarang kan TNI Polri ya. Jadi kalau yang 440.000 tentara bayaran itu adalah TNI gitu ya. Terus di zaman Abdurrahman III itu dibentuk unit kepolisian untuk mengamankan perekonomian ketika itu, perdagangan dan masyarakat ketika itu di perkotaan dan keamanan lah istilahnya. Jadi ada dua ketika itu diimbangi oleh pembentukan kepolisian di Abdurrahman III. Begitu Pak Dokter yang saya. Oke, terima kasih. Ini sengaja kita buat menggantung karena banyak banget masalah yang harus diselesaikan. Tapi ada satu hal sebelum kita pindah ke Bu Hamad ini, saya bayangkan begini tadi merujuk ke idenya Pak Heri ya, bahwa kecintaan terhadap ilmu, kemudian intelektualitas yang tinggi gitu ya, nanti ya bertentangan dengan makna tadi vandalisme. Tapi bukan itu maksud saya. Yang saya bayangkan mudah-mudahan yang ada malam hari ini yang ikut kelas ini, termasuk orang-orang yang cinta
cinta ilmu, cinta alim dan muta'alim ya. Kenapa saya bayangkan kalau pada masa lalu itu, atau mungkin kita bayangkan sekarang nih, kira-kira kalau mamanya, mohon maaf ini agak sedikit kritis sekali, ya kalau kita itu tidak kuliah gitu ya, kemudian juga tidak ada mata kuliah ini, kemudian juga tidak kuliah untuk S2, apakah kita akan mau nih ngumpul begini untuk belajar diskusi bareng-bareng. Tapi insya Allah yang di sini sih mau semuanya, karena bagian dari cinta ilmu bukan hanya di sini, tapi juga nanti dengan di majelis yang lainnya, di pengajian, mengisi pengajian, kemudian juga diskusi-diskusi bareng seperti inilah juga yang menjadi salah satu dari kemajuan Andalusia itu sendiri. Jadi intelektualitas yang termasuk juga sebenarnya jangan lupakan juga ketika Andalusia juga mengalami kemajuan, di Baghdad juga mengalami kemajuan yang luar biasa, walaupun tadi bertemu dengan pemikiran-pemikiran dari Eropa, dari Yunani dan lain sebagainya. Oke, banyak banget tapi waktu kita dibatasi, juga kita memberikan ke Pak Nur Huda nih ya. Jadi ini masih menjadi PR dan the secret of our history di Andalusia, di Spanyol, untuk kita bisa detailkan, terutama tadi ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan. Terima kasih jazakallah khairan Pak Erus atas ininya, materinya. Terima kasih. Kita berpindah ke Pak Ustadz Abu Hamad yang udah siap nih kayaknya nih. Saya ini kan dulu.